Ya, kalau percaya lebih dari pemenang nggak perlu takut lihat cicilan ya kan. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu yang meneguhkan kami. Hadirat-Mu yang menguatkan hati kami dan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu, kami menemukan kekuatan baru Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu, kami temukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau bawa kami sampai hari ini. Kau bawa setiap pribadi lepas pribadi sampai hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat hebat kami Tuhan Yesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face. Yes Tuhan. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life. Yes, Tuhan Yesus. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidup. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Di sisi katakan, satu yang ku rindu, bawaku tinggal di dalam. Nikmati hadiratmu. Kuasamu. Boleh sambil sama-sama angkat tangan kita, katakan, satu yang ku bersekutu denganmu. Tinggal di dalammu.
nikmati hadirat-Mu. Kuasa-Mu. Tanpa musik katakan. Satu yang ku kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, Yesus. Kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami Tuhan. We need You Lord, we need You, we need You Lord. Bawa kami dekat dalam dekap kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan tentang musik kami Tuhan. Bukan tentang siapa kami Tuhan Yesus. Bukan hebat kami, bukan kuat kami Tuhan. Tapi semua karena Engkau Tuhan Yesus. Semua tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau selalu baik Tuhan Yesus. Gak akan berubah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Satu yang ku rindu bersekutu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu. Yang percaya kuasa Tuhan mengubah hidupnya, angkat tangan. Katakan, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, mari bawa tanganmu, angkat tanganmu. Bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku, Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup. katakan, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold My life in your hands, drawing me closer to you. feel your power Yes. renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Spirit, Sing one more time. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. you hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Good morning. Are we on? Good morning. Selamat pagi. Peace be to you. Kiranya damai sejahtera Allah ada beserta kita sekalian. So we're so happy to be with you this morning. In case you missed it, we're Dave and Helen Gullett. Kami sangat bersyukur ada di tempat ini. Silakan duduk. Kami sangat bersyukur kami bisa ada di tempat ini. Mungkin ada yang belum kenal, saya Dave dan Helen. And our oldest girls in the front row, Abigail. Anak kami yang pertama di depan ini namanya Abigail. And our youngest must be with the kids. Dan yang paling kecil mungkin di kelas anak-anak. Okay. And we're from Ohio in America. Well, I'm from Ohio in America. Dia dari Ohio, Amerika, saya dari Manado. And we have the wonderful opportunity of coming back to Indonesia once in a while. Kami sangat bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat kembali ke Indonesia sesekali, 2 tahun sekali. And we help groups do missions trips or make plans to help their ministry. Kami membantu, menolong, mengkoordinasi tim-tim dari Amerika untuk datang mission trip ke Indonesia. And we've been doing this since before we got married. Kami melakukan ini maybe before. Oh. kami melakukan pelayanan seperti ini sejak sebelum kami menikah. And one of our first trips together, we went to Kalimantan, a little village called Landukantu. Pelayanan misi kami pertama setelah menikah itu, kami pergi ke satu desa kecil di Kalimantan namanya Landukantu. And I had to drive a little Daihatsu Rocky 14 hours from Palangkaraya through the jungle and across muddy roads and crazy bridges. Dan dia harus menyetir mobil Daihatsu Rocky ya, 14 jam dari Palangkaraya ke desa itu. And along the way, it was muddy and we were getting run off the road by palm oil trucks. Jadi sepanjang perjalanan itu berlumpur, ada yang berbatu-batu, terus kami juga harus truk palm oil, minyak kelapa sawit. Jadi ada truk-truk kelapa sawit juga. And also along the way, our fuel tank sprung a leak. Juga dalam perjalanan itu tank bensin juga bocor. We had to find some soap to plug the hole. Jadi kami harus cari sabun super busa ya, yang batangan itu terus ditambal lubangnya pakai sabun. And then one of the shocks broke. Dan kemudian pernya
rusak, patah. So we drove for like 8 hours like this. Jadi sisa perjalanan selama 8 jam itu, ya begitulah. And our Nggak car, pakai per. our car was covered in mud and we were hot and sweaty. Terus kami juga berlumpur, terus keringetan, terus panas. And all the stuff we'd packed was coming loose and falling around the car. Dan too bad we don't have the picture. Iya. Jadi di mobil Rocky itu, semoga gambarannya. Jadi ada di atas itu ada bagasi-bagasi, di belakang itu juga ada bagasi juga. Kita ikat itu karung-karung sama tangki bensin di pinggir. Di pinggir kami ikat juga. Jadi sampai di desa itu udah agak longgar-longgar gitu, udah mau jatuh. It just seemed like it took forever. Jadi perasaan itu lama sekali perjalanannya. But in the end we got there. Tapi pada akhirnya kami sampai. And we had to buy diesel along the way. Dan kami harus beli solar dalam perjalanan. We had to buy food, of course. Kita juga harus bawa makanan. There were a lot of things that cost a lot of money to make the trip possible. Jadi banyak kita juga butuh biaya juga supaya perjalanan itu dapat terjadi. And there's always things you don't expect, like having to buy laundry soap in the middle of nowhere. Dan juga ada hal-hal yang tidak kita sangka-sangka terjadi, seperti kita harus beli sabun super busa untuk tambal lubang bensin. But there are two things about that journey I think are important to remember. Tapi ada hal yang penting dan dapat kita ingat dari pengalaman itu. Despite the difficulty, God brought us to where we needed to go. Melewati setiap kesulitan dan tantangan itu, Allah membawa kami sampai di tempat tujuan. And taking that trip had a cost. Dan juga untuk melakukan perjalanan itu juga ada biayanya. And some of the costs we could understand easily, like buying the gas or buying the soap or buying our food. Ada biaya ekonomi, keuangan yang kita semua tahu ya, untuk beli macam-macam, ada sabun, makanan, dan lain-lain. But there were other costs that weren't so obvious. Dan ada juga harga yang perlu dibayar yang juga dapat kita lihat dengan jelas. We were tired. Kami juga capek. We would get frustrated with the big trucks. Kami frustasi dengan truk-truk kelapa sawit itu. One time we almost ran over a motorcycle on the side of the road. Satu kali ketika dia mau menghindari truk kelapa sawit itu, dia terlalu kiri, hampir tabrak orang yang di samping gunung. So some of the costs were the stress and possibly almost injuring someone. Ada biaya emosi juga. Another potential cost, whenever we hit to a bridge that looked very sketchy. Dan biaya yang satu lagi yang perlu kita perhitungkan adalah ketika kita melewati jembatan kayu. We sent the passenger in the front seat to check the bridge. Kami harus mengirim penumpang yang duduk di depan itu untuk cek jembatan itu aman atau tidak. Jadi jembatan itu cuma kayu, 2 batang di tengah, terus yang tengah-tengahnya itu bambu gitu. Jadi dia suruh saya jalan, ngecek dulu jembatannya rusak atau enggak. Kalau rusak ya saya jatuh gitu. Kalau nggak rusak ya mobil bisa lewat. We didn't know it at the time. Yang kita tidak tahu pada waktu itu, Helen was already pregnant with Abigail. saya sudah hamil dengan Abigail. So it could have been very bad. Bisa saja satu hal yang tidak kita sangka-sangka bisa terjadi. Anytime we make a choice, there are costs. Jadi setiap kali kita mengambil keputusan, itu ada biayanya, ada harga yang harus kita bayar. Yesterday we were in Bogor. Kemarin kami di Bogor. And we stopped at this restaurant. Kami mampir di satu restoran. And the food looked amazing. Makanannya itu luar biasa, makanan Sunda ya. And the price was pretty good. Dan harganya juga nggak mahal. So I ate a lot of fish. Jadi saya makan banyak ikan, dia dan saya. And some rice. Dan juga ada nasi. And I tried something else I never ate before. Dan saya mencobai satu makanan baru yang saya belum pernah makan. And the cost of that choice is sakit perut. Dan harga yang saya bayar sekarang adalah sakit perut. What can I do, right? Yeah? So, Enak. we make a journey. Kita ambil keputusan. We have to pay the cost. Kita harus bayar harga. In the Bible, in Luke chapter 14, Di dalam Alkitab, di dalam Lukas bab 14, Jesus talks about what it means to follow him. Yesus mengajarkan apa artinya mengikuti Dia. And he tells us there's going to be a cost.
Yesus bilang ada harga yang perlu dibayar untuk mengikuti Yesus. He talks about how, compared to your desire to follow Jesus, everything else has to fall away. Jadi Yesus mengajarkan membandingkan antara keinginan kita dan panggilan untuk mengikuti Yesus. Interesting thing. On the way back from Bogor, Hal yang menarik ketika kami balik dari Bogor, on the Jalan Tol, di jalan tol, there are all kinds of apartments ada berbagai macam, kita lihat banyak bangunan apartemen ya. that were unfinished. Apartemen itu belum selesai. Jesus says, who would begin the construction of a building without counting the cost? Tuhan Yesus juga bilang dalam Alkitab bahwa kalau kita mau membangun sesuatu, kita harus buat perencanaannya dulu. Then you might run out of money before you can finish it. Jadi kalau kita kehabisan uang, ya nggak selesai bangunannya. And then he says, and this is Jesus making a joke kind of, the person who started the building couldn't afford to finish it. Jadi di dalam sini juga, di dalam pasal ini kita melihat bahwa Yesus agak sedikit bercanda ya. Dia bilang kalau nggak bikin budget, ya nggak selesai. And there are all kinds of reasons those buildings might be unfinished. Mungkin ada berbagai macam alasan yang lain kenapa bangunan apartemen itu tidak selesai. So one of those reasons could be is they forgot to count the cost. One of those reasons was that they forgot to count the cost. Mungkin salah satu hal yang membuat bangunan itu tidak selesai adalah budgetnya. Now, there might be unexpected costs like COVID, like economic changes. Mungkin ada hal-hal yang tidak diduga terjadi seperti perubahan perekonomian, COVID, dan lain-lain. But all those things are counting the cost. Tetapi semua itu harus diperhitungkan. When Jesus says, follow me, Ketika Yesus bilang ikutilah aku, he says, if you don't carry your cross, you can't be my disciple. Yesus bilang kalau kita tidak memikul salib, kita tidak dapat menjadi pengikut Yesus. But he says, don't begin until you count the cost. Tapi Yesus bilang jangan memulai kalau kita belum memperhitungkan harga yang perlu kita bayar. Now, to be really honest, the cost of me following Jesus as a white male American Secara jujur bagi dia sebagai orang Amerika mengikuti Yesus harganya is usually pretty cheap. biasanya sangat murah. Yeah. Gampang ya. Yeah. I don't live in a place where people oppress Christians. Saya tidak hidup di negara yang orang Kristennya tertekan. I don't live in a place where churches are burned normally. Saya juga tidak tinggal di negara yang gereja-gereja mungkin dibakar. The worst thing usually happens is people might make fun of me. Ya mungkin ada orang di sana yang paling buruk dapat terjadi adalah orang ngejek dia. And that's not bad at all. Itu kan nggak terlalu berat ya harganya. But some places around the world, Tetapi beberapa tempat di berbagai belahan dunia it could be a lot harder, yeah? akan bisa lebih sulit keadaannya. You could be surrounded by people who hate your very beliefs. Kita dilingkupi oleh orang-orang yang membenci kepercayaan kita. You could be ostracized by your family. Kita juga ada juga orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang dianiaya oleh keluarganya sendiri. You may have to choose between them and following what Jesus calls you to do. Orang-orang itu mungkin harus memilih antara mengikuti Yesus atau mengikuti keluarga mereka. But the thing about following Jesus, Dan hal yang terpenting tentang mengikuti Yesus the cost is always worth it. adalah harganya itu selalu tak ternilai. We're going to switch to Luke chapter 9. Kita akan baca ke Lukas 9. And in this place in the story of Luke, Di dalam kitab Lukas ini, Jesus knows that it's time to go to Jerusalem. Yesus sudah tahu itu sudah waktunya untuk masuk Yerusalem. It's time for him to make himself known to Jerusalem and Israel. Itu saat dia sudah tahu bahwa dia harus memperkenalkan dirinya sebagai siapa dirinya kepada orang-orang Israel. He's already been rejected by the Samaritans, Dia sudah ditolak oleh orang-orang Samaria, and some of the disciples have seen him transfigured on the mountain. dan beberapa muridnya sudah pernah melihat dia di atas bukit, dimuliakan di atas bukit. And in this next passage, Jesus calls himself something interesting. Dan di dalam pasal ini yang akan kita baca, Yesus menunjukkan dirinya itu dengan cara yang menarik.
In English, he calls himself the Son of Man, Di dalam bahasa Inggris anak manusia. which is kind of strange because everybody who's a guy is a son of man. Jadi sangat menarik karena setiap orang yang pria-pria di sini itu anak manusia ya. But he's calling back to the Old Testament and a prophecy. Tetapi di sini Yesus melihat kembali ke dalam perjanjian lama. When Ezekiel, or when God chose Ezekiel, he called him the Son of Man. Ketika Allah menunjuk Yehezkiel, itu juga Allah memanggil dia anak manusia. And so when Jesus calls himself that, he's really calling himself the Messiah. Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia, sesungguhnya yang dia katakan bahwa akulah Mesias. And we see that in Matthew where Jesus says, you'll see the Son of Man coming in the clouds. Dan kita juga bisa baca di dalam Matius, Yesus juga mengatakan bahwa engkau akan melihat anak manusia dipermuliakan di atas awan. And when Jesus was standing before the high priest, he called himself the Son of Man, and the high priest wanted to kill him for blasphemy. Yesus juga ketika dia berdiri di hadapan imam-imam agung, dia memanggil dirinya sendiri adalah anak manusia, dan kemudian imam-imam agung itu mau membunuh Yesus. The other interesting thing we see in this passage coming up is the idea of the kingdom of God. Di dalam pasal ini juga kita akan melihat hal tentang kerajaan Allah. And there's a lot you can say about that, but what I want to draw your attention to is that the kingdom is something that is here, but also not already here. Ini hal yang menarik, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi juga belum ada. It's in our lives because the Holy Spirit indwells us. Itu sudah ada, hadir dalam hidup kita karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. And we can live it out and seek its growth. Dan kita bisa hidup dalam kerajaan Allah dan melihat perkembangan kerajaan Allah. But it won't be here fully until it returns. Tetapi belum ada secara lengkap gitu karena Yesus belum datang kembali. So these two ideas, Jesus being the Son of Man, the Messiah, and the important thing to remember that all we do is for the kingdom of God. I want to look at Luke chapter 9. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas hari ini, yang kita lihat hari ini adalah Yesus sebagai anak manusia dan juga tentang kerajaan Allah dari Lukas ayat pasal 9 ini. And in this passage that Helen's going to read in a minute, we see three people seem like they're going to follow Jesus, then make a different choice. Di dalam dalam perikop ini yang akan saya bacakan, kita akan melihat tiga macam orang yang kelihatannya, kedengarannya mereka mau ikut Yesus, tetapi ada tapi-tapinya. Jesus in this passage encounters three would-be disciples. Jesus encounters three would-be disciples, potential disciples. Yesus bertemu dengan ketiga orang ini yang kemungkinan akan menjadi pengikut Yesus. Mereka belum menjadi pengikut Yesus sesungguhnya. Oke. Mari kita baca bersama dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." The thing we see in this passage is that discipleship is not a flippant, short-term kind of thing. Jadi kita dapat lihat di dalam perikop ini bahwa pemuritan itu tidak berlangsung dalam jangka pendek atau sekejap gitu aja. Following Jesus means that Jesus and the kingdom of God have to be our highest priority of life. Mengikuti Yesus artinya Yesus dan kerajaan Allah itu yang menjadi tingkat tertinggi dalam kehidupan kita.
And this first person, the Bible says they're walking around and someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. Jadi orang yang pertama, dia bilang dia mengikuti Yesus dan bilang, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. If any of you have little kids, you should understand this. Kalau kita punya anak kecil, kita mengerti keadaan ini. Wherever you go, they want to follow you. Kemanapun kita pergi, ekor kita ikut ya, yang kecil-kecil. To the kitchen, Ke dapur, to the bedroom, ke kamar, to the bathroom. ke kamar mandi. Yeah, everywhere. Di mana saja diikutin ya sama anaknya. And if you're a young mom, it's almost impossible to get a moment alone. Kalau kita seorang ibu muda dengan anak yang kecil, sangat sulit memiliki waktu pribadi. And the more little kids you have, the harder it is. Semakin banyak anak, semakin susahlah hidup kita diikutin anaknya. And that's kind of how this man said the phrase, I will follow you. He's saying, I'll be with you, I'll come along. Keadaannya seperti ini di dalam orang ini bilang, saya mengikuti Yesus aja kemanapun Yesus mau pergi. And a lot of times in Israeli history, there were rabbis who travel along teaching. Jadi pada zaman orang Israel itu banyak rabi, guru itu keliling ya, mereka keliling untuk ngajar. And they would gather followers who came along and learned their teaching. Dan ada orang-orang yang berkumpul untuk ngikutin pengajaran dia. And some would come and some would go. Ada yang datang, ada yang pergi. And sometimes they came because they didn't have a job and needed food, a place to stay. Ada yang datang karena mereka nggak punya pekerjaan, karena mereka mau ada tempat tinggal, mau ada makanan. Or they wanted to become rabbis themselves and earn a position of authority and prestige. Atau orang itu mau belajar menjadi rabi juga supaya dia dapat posisi dan pangkat. But Jesus says with this story, if foxes have holes and birds have nests, I have no place to stay. Tapi Yesus bilang di dalam ayat berikutnya adalah, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. He's saying if you're trying to follow me for prestige or for security or success, Yesus di sini bilang bahwa kalau kamu ikut saya hanya untuk pangkat, jabatan, makanan, kenyamanan, you're following me for the wrong reason. engkau mengikuti aku dengan alasan yang salah. Now, it's not to say Jesus won't give us those things, maybe, Bukan berarti Yesus tidak akan memberikan semuanya itu kepada kita, but that's not the promise. tapi itu bukan janji yang Tuhan mau berikan kepada kita. It's not the reason we follow him. Bukan alasan mengapa kita mengikuti Yesus. We follow him because he's Jesus. Kita mengikuti Yesus karena Yesus. And yes, he may bring success and joy and good economics and things, but those are results of his blessing us, not the results of us following. Jadi ya dan amin, Yesus selalu memberkati kita, memberikan kita pekerjaan, jabatan, keluarga, ekonomi diperbaiki, tetapi itu adalah hasil dari berkatnya, bukan karena kita mengikuti Yesus. If blessing comes, it's not because of our work, it's because of his grace. Berkat Tuhan datang dalam hidup kita bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang ada di dalam pribadi Yesus sendiri. And following Jesus can mean suffering. Mengikuti Yesus artinya penderitaan. In fact, it pretty much guarantees some kind of suffering. Itu udah kenyataannya, sudah pasti kita akan menderita. Because we're called to share in his sufferings. Karena kita mengikuti Yesus juga dipanggil untuk berbagi di dalam penderitaan. Jesus tells us that the world will hate us for his sake. Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa dunia membenci aku, maka dunia juga akan membenci kamu. But compare this guy to a different follower of Jesus. Tapi mari kita bandingkan dengan orang yang berikutnya. When Jesus called Peter, James, and John Ketika Yesus memanggil Petrus dan Yohanes, in Matthew 4, dan di dalam Matius 4, he said, come follow me. Yesus bilang, mari ikutlah aku. And they dropped their nets and took off after him. Dan mereka membiarkan jalannya dan pergi mengikuti Yesus langsung. The call of Jesus was so compelling to them, they left everything. Panggilan Yesus itu sangat berarti bagi mereka, sehingga mereka melemparkan jala mereka, meninggalkan jala mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, dan ikut Yesus. And then in Mark 2:13, it talks about the calling of Levi. Di dalam Markus 2, situ ada cerita tentang Levi. Matius ya, Levi, ya. Yeah, Matthew. Yang orang Matius itu mengikuti Yesus. Yeah. And so Jesus is walking down teaching along the lake.
Yesus mengajar di pinggir danau. And he says to Levi, come follow me. Yesus panggil Matius, ayo ikutlah aku. And Matthew just gets up and follows him. Dan Matius berdiri dan langsung ikut Yesus. The thing is, Matthew was a rich guy. Pada waktu itu Matius itu orang kaya. He was a tax collector, Dia pemungut cukai. which means he collected money from the people, kept a big chunk of the money, and gave the rest to the Romans. Jadi dia mungut pajak ya dan berikan ke pemerintahan Romawi. Here's a guy who has everything, really, and he leaves it all to follow Jesus. Dan ini orang yang memiliki segala sesuatu, meninggalkan semuanya itu hanya untuk ikut Yesus. Peter, James, John, and Matthew, Petrus, Matius, Yohanes, they all saw the cost of following Jesus and followed him anyways. mereka semua melihat harga yang mereka perlu bayar untuk mengikuti Yesus, mereka meninggalkan semuanya hanya untuk ikut Yesus. What are some things that keep us from following Jesus? Apa hal-hal yang menghentikan kita untuk tidak ikut Yesus? Comforting things, Kenyamanan, things that give us security, hal yang membuat kita rasa aman, things that we are entangled with in the world. hal-hal yang membuat kita terikat dengan dunia. A lot of times our careers, our jobs, our work can Terkadang lead us away from pekerjaan. Jesus. Terkadang pekerjaan kita, karir kita itu justru membuat kita menjauh dari Yesus. Sometimes just the hard work of getting through every day. Terkadang itu hanya harus bekerja keras setiap hari, itu membuat kita malah menjauh dari Tuhan. When we work for ourselves or work just to get our daily bread, Ketika kita harus bekerja hanya untuk diri kita sendiri atau bekerja hanya untuk makanan kita setiap hari, and not working for God's glory. tetapi tidak bekerja untuk kemuliaan Tuhan. And it could be the same work, Mungkin pekerjaan yang sama, but it's our heart attitude that makes all the difference. tapi sikap hati itulah yang membuat kita berbeda. So in Luke chapter 9, there's another guy. Di dalam Lukas 9 kembali lagi ke perikop yang tadi, untuk orang yang kedua, In verse 59, ayat ke-59, who had the opportunity to follow Jesus. punya satu kesempatan untuk ikut Yesus. Jesus says to him, just like to Matthew, just like to Peter, come follow me. Yesus bilang ke dia sama seperti Petrus, Matius, dan Yohanes tadi, ayo ikutlah aku. Now, let's take a minute and think for a second. How cool would that be? Keren ya, coba kita bayangkan Yesus di sini sekarang manggil kita, ayo ikutlah aku. Keren nggak? It would be amazing, right? Luar biasa kan ya, Yesus berkata langsung kepada kita. How could you not get up and follow him? Even if you didn't know who he was, you think his presence would be so compelling. Jadi sekalipun kita tidak tahu siapa orang itu, tetapi kuasa hadiratnya itu yang membuat kita mau berdiri dan mengikuti Yesus. And this guy says, sure, I'll follow you. Dan orang ini juga bilang, oh oke, saya akan ikut kamu. But then he says, let me go home first and bury my parents, Tapi or my father. izinkanlah aku pulang dulu untuk menguburkan ayahku. And Jesus says to him, let the dead bury the dead. Dan Yesus bilang kepada dia, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. So I have a hard question. How many of you, one of your parents has already passed away? Saya ada satu pertanyaan yang sangat sulit saat ini. Ada seberapa orang di tempat ini yang orang tuanya sudah meninggal? Yeah, ada? Ada nggak? Ada. Ada ya. Can you imagine not being able to be there to bury your parent? Dapat nggak kita bayangkan ketika orang tua kita meninggal dan kita tidak dapat hadir untuk menguburkan mereka? When my dad died of cancer when I was in my 20s, Ketika bapaknya dia meninggal waktu dia berumur 20-an, meninggal karena kanker, it wrecked me. itu menghancurkan dia. I was in North Carolina, a different province, Saya di North Carolina, state yang berbeda, negara bagian yang berbeda. and my dad was at my grandparents' house in Ohio. Dan bapaknya ada di Ohio, di negara bagian yang lain. And I got a phone call. Dan saya dapat telepon. And we dropped everything. I put my brothers in their car, and we drove to Ohio. Dan saya melepaskan semuanya, saya ambil adik saya dan menyetir kembali ke Ohio. It would be a very hard thing to leave your dead parent behind to follow Jesus. Satu hal yang sangat sulit itu meninggalkan orang tua kita yang sudah sekarat atau sudah meninggal dan untuk mengikuti Yesus. But Tapi from the context of the passage, we're pretty sure this guy's dad wasn't even dead yet.
Dari konteks bacaan yang kita baca hari ini, kita tahu yakin bahwa orang tua dari orang ini tuh belum meninggal sebenarnya. And he didn't really care about his dad so much as his inheritance. Orang ini sebenarnya tidak peduli dengan orang tuanya, yang dia peduli itu adalah warisan. He wants to bury his dad, wait till his dad dies, so he has financial security. Jadi dia mau menunggu sampai bapaknya meninggal supaya dia dapat warisan dulu, baru dia ikut Yesus. If your heart is set on financial security and not the glory of God, Kalau hati kita itu tertuju hanya untuk keamanan ekonomi dan bukan Tuhan, you're spiritually dead. kita secara rohani itu mati. So Jesus kind of makes a joke, let the dead bury their dead. Sebenarnya Yesus bercanda di sini, bilang biarlah orang yang mati menguburkan orang yang mati. But he saw to the heart of this guy that he desired security over the kingdom. Dia melihat ke dalam hati orang ini bahwa orang ini lebih menginginkan harta duniawi daripada kerajaan Allah. Now, could have Jesus said, sure, come along after your father passes away? Bisa nggak Yesus bilang, oke, udah kuburin aja bapakmu dulu baru ikut saya, bisa ya? And that's what we usually tell people, oh, take care of your business, then come along. Biasanya kita juga seperti itu ya, ya udah selesain dulu urusan keluargamu baru ikut. But Jesus knew this man's heart was not in the spot to follow him. Tetapi yang Yesus lihat adalah hati orang ini tidak untuk Yesus pada waktu itu. The priorities of the world, honoring your parents or getting your inheritance, Prioritas duniawi menghormati orang tua atau mendapatkan warisan, they're important, itu hal yang penting juga. but they're without worth compared to following God. Tetapi itu tidak seberharga nilainya dengan mengikuti Yesus. And it's easy, yeah? Sangat mudah ya seperti itu. So, I have an example, Contoh, but you can't tell anybody else. tapi nggak boleh ngomongin, oh we're online. It's okay. Well, we'll see what happens. So, when we came back from America, we brought Helen's dad a new little tablet. Jadi waktu kami datang dari Amerika, kami bawa satu tablet buat bapak saya. Because he loves to watch Chinese videos on YouTube. Dia suka nonton film seri Cina ya di YouTube. Nothing wrong with that, right? Nggak ada salah ya seperti itu. Except the first night he watched them till 3 in the morning. Kecuali pada malam pertama dia dapat tablet itu, nonton terus sampai jam 3 pagi. Shiny tablet, he didn't go to bed. Kasih tablet, nggak tidur. That's an entanglement. Cool things, technology, cars. Okay, now I'll skip the Fortuner talk. There are lots of things that can distract us, right? Banyak hal yang dapat membuat kita Distracted. Make you look at the wrong thing. teralih gitu perhatiannya ke hal yang lain. So, for example, I'll throw different out there. I've been driving a lot in Jakarta the last 3 weeks. Jadi contoh yang lain, dia menyetir di Jakarta sudah 3 minggu lebih. It's a lot different than driving in America. Sangat berbeda dengan menyetir di Amerika. All the motorcycles, Semua motor, nobody really cares about the traffic signs. tidak ada yang peduli dengan rambu-rambu lalu lintas. You all got the guy at the whistle in the middle of the road. Huh? The guy at the whistle in the middle of the Oh, road. itu yang Pak Oga ya, yang minta duit di perapatan. But sometimes you listen to him and sometimes you don't. Kadang-kadang kita dengerin dia, kadang-kadang kita nggak dengerin dia. Sometimes you pay him, sometimes you don't. Kadang kita kasih duit, kadang-kadang kita nggak kasih duit. Sometimes the road's one way and sometimes it's not. Kadang-kadang jalur satu arah, kadang-kadang enggak. On our way to places, it's easy to get distracted by all the signs and cars, motorcycles, wrong way roads, people cutting around. Ketika kita dalam satu perjalanan, sangat mudah kita perhatiannya itu teralih ke rambu-rambu lalu lintas, hal-hal seperti ini ya, motor dan hal-hal yang nggak penting. And then while I'm driving, I've got like 5 orang Manado behind me. Ketika saya menyetir mobil, ada 5 orang Manado di belakang. Talking all the time. Kiri kanan, lose, kiri kanan. Ya, seperti itu. Astaga. Wait a It's- second. 1, 2, 4. Setengah. Oh, setengah orang Manado. Setengah plus setengah equals 2. Equals 1. Abigail setengah orang Manado, Emma setengah orang Manado, jadi 1 orang Manado. Iya, jadi 5 lah. It's easy to get distracted along the way.
Sangat mudah ya kita perhatiannya tidak bisa konsen sepanjang perjalanan. The same as when we're called to follow Jesus. Seperti dengan kita juga mengikuti Yesus. We're driving along and there's Dunkin' Donuts. Kita mengikuti Yesus, ada Dunkin' Donut. The nearest Dunkin' Donuts to our house is 2.5 hours away. Dunkin' Donut yang terdekat dengan rumah kami di Ohio itu 2 jam setengah. And somebody 2 jam setengah di sini itu seperti dari sini ke Bandung balik lagi. Jadi kira-kira lah 8 jam lah. Bogor lah, sini Bogor balik lagi. Itu 2 jam. And somebody in our family really loves Dunkin' Donuts. Ada di keluarga saya sangat suka Dunkin' Donuts. So I see the sign, I'm like, I should stop. Jadi kalau saya lihat Dunkin' Donuts, saya harus stop. And then make a wrong turn. Jadi saya belok keluar dari jalur yang harus saya ambil. Nothing wrong with Dunkin' Donuts. Enggak ada salah dengan Dunkin' Donut ya. But if you're trying to go to church, it's a wrong turn. Tapi kalau kita mau coba ke gereja, terus kita belok ke Dunkin' Donut, tempatnya salah. Yeah. The same as with our walk to Jesus, yeah? Seperti juga dengan hidup kita mengikuti Yesus. There are lots of things that are good that can lead us astray. Banyak hal-hal yang baik yang justru membuat kita itu menjauh dari Tuhan. What do we spend our time on? Bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Chinese YouTube videos? Drama Cina? Drama Anime? Korea? Apa? Anime? Anime? Me too. Reading? I love to read. Membaca juga. Shopping? Shopping. All these things are good in their place. Semua hal ini baik sebenarnya. But when they lead us astray, they're wrong. Tetapi kalau hal-hal ini membuat kita menjauh dari Tuhan, itu sudah salah. So what are the things that can lead us astray? Jadi apakah ada hal-hal di dalam hidup kita yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Because the things that lead us astray, we have to let go of. Karena hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, itulah yang harus kita lepaskan. Maybe my love of coffee Mungkin cinta saya akan kopi is causing me not to be able to follow Jesus well. membuat saya tidak mengikuti Yesus dengan baik. That's kind of silly, but it could happen. Mungkin kedengarannya lucu ya, tapi bisa aja terjadi. Then I have to let coffee go. Dan saya harus meninggalkan kopi. That's part of the cost to follow Jesus. Itu salah satu harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Yeah. There's a third man. Ada orang yang ketiga, Chapter 9, verse 61. Chapter 9, verse Lukas 61. 9 ayat 61. And this one, responding to Jesus' call to follow him, Dan orang ini menjawab panggilan Yesus. says, yes, Lord, I'll follow you, but let me say goodbye to my family. Jawaban dia adalah, oke, aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku untuk pamitan dulu. So our daughter Emma is with the kids, so I can tell you this. Our daughter Emma is with the kids, so I can tell you Jadi this. Emma itu nggak ada di sini sekarang, jadi saya bisa cerita ini. This coming Friday morning at 5 o'clock, I'm getting on a plane and flying back to America. Jadi hari Jumat ini, besok ini, saya akan naik pesawat pulang ke Amerika jam 5 pagi. But Emma, Abigail, and Helen are staying here. Abigail, saya, dan Emma tinggal di sini dulu 1 bulan lagi. They're going to use their summer break to visit Helen's parents. Kita akan menghabiskan liburan musim panas kami di sini. And so Emma is already upset that I'm leaving. Jadi Emma sekarang udah sedih gitu bapaknya mau pulang. This man says, let me say goodbye to my parents. Jadi orang ini bilang apa? Izinkan aku dulu untuk pamitan dengan keluargaku. Again, what could be wrong with that? Apa salahnya dengan kalimat ini? Ada salahnya nggak? Friday morning, I'm going to Yeah. hug and kiss Helen, hug my kids, hug her parents and her sisters if they come. It's 5 in the morning, they might not come. And I'll say goodbye to my family. Jadi jam 3 pagi di bandara nanti dia akan cium-cium, bye-bye dengan saya dan anak-anak. But the direction of my life, God's call upon me right where I am, means I have to go home. Tetapi pada saat ini, panggilan Tuhan dalam hidup dia adalah membuat dia harus pulang ke Amerika. Also, my visa will expire. Dan juga mungkin karena visanya sudah expired. So, this man wanted to go home to his family for an indefinite amount of time for unclear reasons instead of following Jesus. Jadi orang ini mau pulang dulu ke keluarganya untuk pamitan dengan jangka waktu yang tidak tertentu, baru dia mau ikut Yesus. And Jesus says if anybody who plows a field and stops or looks around is not fit for the kingdom. Dan Yesus jawabnya adalah,
Orang yang membajak terus melihat ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Has anyone here ever plowed a field? Ada nggak yang pernah membajak sawah? Any? I have not. Dia belum pernah. But I know once you start, you can't stop. Tapi yang saya tahu ketika kita mulai membajak, kita tidak boleh berhenti. And if you look right or left, your plow lines will be crooked. Kalau kita justru melihat ke kanan ke kiri, bajakannya itu akan belok-belok juga. You'll waste your space. It won't look nice. You wasted your work. Kita menyia-nyiakan ladang kita dan juga kita menyia-nyiakan waktu bekerja. If you're plowing a field and it's all like this, or you stop and get stuck, you're not committed to plowing the field. Jadi ketika kita mulai membajak, kemudian kita berkelok-kelok lihat kanan kiri dan kemudian kita stop di tengah jalan, itu tidak ada gunanya. When we're called to follow Jesus, we're called to commit to following him. Ketika kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk berkomitmen untuk mengikuti Yesus. In Matthew, Jesus talks about we cannot serve two masters. Di dalam Matius juga tertulis bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan. We can't follow Jesus well. We can't be good disciples unless we focus on following him first. Kita tidak dapat mengikuti Yesus kecuali kita sungguh-sungguh fokus untuk ikut Yesus. Now, we don't really know what happens to these three guys. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. It doesn't say, did they change their minds later? Did they come back? Kita tidak tahu apakah dia berubah pikiran dan kemudian kembali ikut Yesus. All we know is they didn't follow him when he called. Yang kita tahu bahwa dia tidak langsung ikut Yesus ketika Yesus memanggil dia. They were led astray by their desire for comfort, their desire for security, their lack of commitment. Dia menjauh dari Tuhan karena dia mau nyaman, dia kurang komitmen. There's a cost to follow Jesus, and they didn't want to pay it. Ada harga untuk ikut Yesus, tetapi dia tidak mau membayar harga itu. So here's my questions for us, for all of us today. Inilah pertanyaan saya untuk kita semua hari ini. Are we following Jesus? Apakah kita mengikuti Yesus? I mean, we're in a church on Sunday morning. Kita di gereja hari ini ya. Everybody's looking at me. Setiap mata-mata melihat ke dia saja. Yeah, of course we're following Jesus, right? Pasti kita ikut Yesus ya jawabannya. But no. Tapi sebenarnya enggak. So we kind of mentioned, I don't feel great today, right? Mungkin bisa lihat dia tidak kelihatan sehat hari ini. So what? Jadi It's not about me. bukan karena dia. Yeah. We're the only people not wearing cool blue jeans today. Kami hanya orang di sini yang nggak pakai cool blue jeans hari ini. Nggak keren kita. But it's not about what we wear, right? It's Tapi not about what we're doing. Bukan karena apa yang kita pakai, tetapi apa yang kita lakukan untuk kerajaan Allah. If we stand up here and talk to you guys, Ketika kami berdiri di depan ini untuk berbicara, membagikan ini dengan Anda sekalian, or your worship team sings, atau tim worship mulai menyanyi, or your pastors work for you, reaching you and counseling you day after day for years, atau Bapak Gembala menjangkau Anda setiap hari di telepon untuk memberi kekuatan, penguatan, doa bersama, it has to be about Jesus. itu sudah pasti karena Yesus. And we have to let go of those things that draw us away. Dan kita harus melepaskan hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Helen has lived in America for 15 years. Helen sudah tinggal di Amerika 15 tahun. And that might sound kind of nice, Dan mungkin kedengarannya enak ya, di Amerika. but almost all her family's here in Jakarta. Tapi hampir semua keluarga saya ada di Jakarta. And, well, in Manado too. But Manado juga. she left her family, most of it, to follow Jesus. Saya meninggalkan keluarga untuk ikut Yesus. But he gave her a new family. Tapi Tuhan Yesus memberikan saya keluarga yang baru. But it's not exactly the same, right? Tapi itu tidak sama. There's still pain for leaving the others behind. Tetap saja sakit hati, sedih meninggalkan yang lain. When I came to Indonesia this trip, I left my mom and grandma at home. Ketika saya datang ke Indonesia kali ini, saya meninggalkan ibu dan nenek saya di rumah. And they're both sick with different things. Dan dua-duanya juga kurang sehat. Maybe that's a sign. That was a sign. Time's up. 2 jam. 20 seconds. 20 detik katanya. So Jadi nenek dan ibunya tidak kurang sehat di rumah. I had to leave them on their own. Jadi saya harus meninggalkan mereka sendirian. Sometimes leaving your family is the cost. Terkadang meninggalkan keluarga kita itu adalah bayar harga. Maybe you got to find a different job.
Mungkin kita harus mencari pekerjaan yang baru. Maybe you have to give up on your dream of certain education or certain careers. Mungkin kita harus merelahkan satu mimpi atau kerinduan hati untuk bersekolah. Maybe you settle for a motorbike and an apartment as opposed to a big car and a fancy house. Mungkin kita hanya dapat motor dan rumah kecil daripada rumah besar dan mobil. I can't tell you those things, Saya tidak dapat memprediksi hal-hal ini. but I'll tell you, Jesus was calling you to follow him, but also following him will have a cost. Yang dapat saya pastikan bahwa ketika Yesus memanggil kita semua mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita bayar. What kind of person do you want to be? The one who hears Jesus' call and walks away? Jadi mau jadi orang seperti apa? Orang yang dipanggil Yesus kemudian menjauh? Or do you want to be the person that hears his call and follows him well? Atau menjadi orang yang mendengar panggilan Yesus dan mengikutinya dengan rela hati? I pray all of us choose to pay the price and follow him well. Doa saya adalah kita semua di tempat ini mendengar panggilan Tuhan dan mau mengikuti Yesus dengan harga yang mau membayar harga. Let's pray. Mari kita berdoa. God, I just ask you this morning that you bless the lives of the people in this church. Bapakku berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap orang di gereja ini. You bless the pastors and the workers and the singers. Berkati Tuhan gembala dan keluarganya dan juga para pelayan-pelayan di tempat ini. But I also ask you grip our hearts to follow you well. Saya juga berdoa Tuhan Engkau memberikan kami hati yang taat untuk mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Give us a clear vision of what you want us to do, Berikan kami visi yang jelas Tuhan apa yang Kau mau kami lakukan. and give us the courage and the wisdom to do it for you. Berikan kami keberanian dan juga hikmat untuk mengikuti Engkau. And in the blessed and holy name of Jesus, we say amen. Dan inilah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Oke. Seperti berkat dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Tiba saja kita akan berikan persembahan. Adakah ada dari jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan? Bisa lambaikan tangan atau mungkin bisa dilihat di bangku-bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah? Kalau sudah saya undang Pak Steven untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih dalam Tuhan. Mari kita mengangkat persembahan kita. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan sukarela. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pemberian kami ini Bapa. Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Persembahan yang kami persembahkan untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gereja Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan ini. Dan hamba berdoa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam setiap usaha. Di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan yang berkenan kepada Engkau. Diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Amen.